Kasih anugerah Tuhan mempersatukan kita di dalam namanya yang kudus. Haleluya. Ini sebenarnya kita persiapan mau Zoom ya, tapi sebelum Zoom kita pergunakan kesempatan ini. Masih ada 30 menit lagi. Haleluya. Jadi sebelum 30 menit lagi saya mau membagikan firman Tuhan, dan ini barusan aja Tuhan sampaikan ya. Hosana, haleluya, haleluya. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari terakhir ya. Kita sudah ada di masa penghujung. Jadi oleh karena itu kita harus tetap mempersiapkan hidup kita menyongsong hari kedatangan Tuhan ya, menyongsong harinya Tuhan. Oke, saya mau bagikan dari kitab Zefanya. Ini barusan saja Tuhan sampaikan bagi kita semua ya. Kita buka dari kitab Zefanya pasal pertama ayat ke-7 ya. Saya akan bacakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Minggu yang lalu saya telah membagikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kita semua tentang undangan akan perjamuan ya. Nah, di mana Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu bagi setiap orang yang mau menerima atau memenuhi undangan perjamuan ya. Jadi sebab banyak sesungguhnya yang telah diundang tapi tidak mau untuk menghadiri undangan tersebut hanya oleh karena segala kesibukan dunia. Artinya apa? Ya. Tuhan berseru-seru jikalau Dia hendak datang. Dan banyak kita sebagai umatnya Tuhan yang telah mendengar akan hari kedatangan Tuhan, ya. Dan banyak kita yang mengetahui kalau Tuhan akan datang. Dia akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia akan datang untuk menjemput para mempelainya. Namun banyak orang-orang yang telah menerima kebenaran tersebut, yang telah menerima pemberitaan tersebut, tidak mau memberi diri dan akhirnya tertinggal ya. Dan hari ini Tuhan menegaskan kita kembali tentang hari kedatangannya di dalam kitab Zefanya ya. Jadi di perjanjian lama juga sudah diberitakan ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim, sebab hari Tuhan sudah dekat. Apa yang dimaksud? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Elohim. Nah, berdiam diri di hadapan Tuhan artinya kita tetap teguh hidup di dalam firman Tuhan, di dalam segala keteraturan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup melakukan segala apa yang menjadi kesukaan Tuhan ya. Jadi oleh karena hari Tuhan yang sudah sangat dekat, maka disinilah kita harus mempersiapkan diri ya. Kita harus teguh di dalam iman, kita harus teguh untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya ya. Jadi Tuhan telah mempersiapkan, menyediakan perjamuan. Nah, di sini kita harus peka. Di sini kita harus benar-benar menyelidiki akan segala apa yang sudah ada di hadapan kita, akan segala apa yang telah terjadi. Di sini kita harus tahu bila manakah Tuhan akan datang. Di sini kita harus mengerti, ya, harus meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita tidak tertinggal akan segala pemberitaan. Jangan pula kita berpangku tangan dan masih berleha-leha sementara waktunya Tuhan sudah akan tiba. Jadi mari tetap diam di hadapan Tuhan dengan melakukan segala
firman Tuhan ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia. Ini firman Elohim ya. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Kalau kita membaca ayat ini ya, apakah ini sudah terjadi atau hal yang akan datang? Di sini kita harus mengerti, ini adalah hal yang akan datang, yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk memiliki rasa takut, rasa gentar akan kemurkaan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kemurkaan itu tidak menimpa kita? Maka disinilah kita harus benar-benar belajar. Disinilah kita harus benar-benar berpengertian, ya. Supaya kegeraman yang dahsyat itu, ya, supaya kemurkaan yang begitu besar, supaya pembinasaan itu tidak menimpa kita. Maka apa yang harus kita kerjakan? Selidiki hidup kita setiap waktu. Selidiki hati kita setiap waktu. Apakah kita sudah menjadi milik Elohim? Apakah kita sudah dinyatakan sebagai anak-anak Elohim? Siapakah yang dikatakan sebagai anak-anak Elohim? Yaitu orang-orang yang selalu bersandar kepada firman Tuhan, yang siang malam hidupnya hanya berserah kepada Tuhan, yang selalu berseru-seru kepada Tuhan, ya. Jadi kita jangan sepele dengan masa yang akan kita hadapi di depan. Kita baca ini, kita akan mengerti. Di sini dikatakan kegemasan hari itu, kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ini masanya. Segala kesombongan-kesombongan ya, segala keserakahan-keserakahan pun akan ditumpas habis di dalam masa kegemasan. Ya, kita melihat dunia di zaman ini. Kalau kita menyelidiki siapakah yang berkuasa, apakah kuasanya Tuhan, ya, dinyatakan akan dunia ini dan kita menerimanya, ataukah memang kuasa manusia yang kita terima untuk memerintah hidup kita? Ini akhir zaman. Si jahat pun berkuasa atas dunia ini. Oleh karena itu berjaga-jaga dan berhati-hati. Bilangan itu sudah ada di hadapan kita. Disinilah perlunya kita menyelidiki. Tanda bilangan itu sudah nyata di hadapan kita. Oleh karena itu, berdoalah, mintalah hikmat Tuhan. Akan segala apa yang kita makan, akan segala apa yang kita terima. Ini perkara hal rohani ya. Di sini kita harus memakan makanan yang benar-benar menyehatkan kita secara rohani. Di sini kita harus benar meneliti dan menyelidiki segala pemberitaan-pemberitaan yang menjadi makanan kita.
Jangan asal menelan saja, jangan asal menerima saja, tetapi mintalah hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus untuk mengajar saudara dan saya kepada kebenaran. Sebab tanpa hikmat yang daripada Roh Kudus, maka kita akan disesatkan oleh dunia ini. Dunia ini di dalam segala penyesatannya, bahkan mereka akan datang membawa nama Tuhan. Mereka akan membawa namanya Dia sebagai juru selamat. Tetapi manusia akan disesatkan melalui apa? Penyesatan terbesar di akhir zaman, hati-hati, bukan perkara pengajaran lagi ya, tetapi karakter yang dibentuk oleh pengajaran-pengajaran yang kita terima ya. Kalau kita menyelidiki pengajaran sekarang, benar nggak? Banyak yang benar. Mengakui Yosua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Bapa Yahweh sebagai Bapa yang berkuasa. Tetapi banyak di dalam pengakuan itu ada doktrin-doktrin tersendiri yang mengakibatkan umat Tuhan itu saling berdebat. Sehingga karakter-karakter umat Tuhan dirongrong ya. Akhirnya ada yang merasa, oh kami yang paling hebat, pengajaran kami yang paling hebat ya. Sampai berani untuk mengklaim atau menghakimi orang lain ya. Oh itu pengajarannya dari setan ya. Di sini kita harus berhati-hati. Ahli Taurat, Farisi di akhir zaman berdiri untuk mengacaukan umat Tuhan. Oleh karena itu di sini saya meminta bagi saudara untuk benar-benar berhikmat dalam segala hal. Selidiki hidupmu. Apakah kita terlibat dalam ahli Taurat atau Farisi di akhir zaman ini? Beberapa waktu yang lalu Tuhan memberikan pesannya, anakku, ragi Farisi telah berdiri. Saya berdoa, Tuhan, apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Ya. Kalau kita mempelajari bagaimana hidup orang Farisi, apakah yang salah? Apakah hukum-hukum Tuhan yang salah? No, tidak. Apakah pengenalan mereka akan nama Tuhan yang salah? Tidak. Tetapi apa yang salah yang mereka terapkan, yaitu mulut mereka yang begitu pedas untuk menghakimi. Disinilah seharusnya kita yang mengetahui kebenaran, jangan pernah menghakimi sesamamu. Ya. Tuhan murka dengan pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini yang menyesatkan anak-anak Tuhan, yang membuat karakter mereka jadi tidak mengasihi. Beberapa waktu yang lalu saya menerima telepon. Ya. Di saat saya menerima telepon, dia mengatakan kepada saya, Bu, saya memutuskan diri untuk benar-benar hidup dan menerima nama Bapa dan menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak menerima nama Bapa. Saya katakan, kenapa harus memutuskan demikian? Ya, sebab mereka tidak memanggil Bapa Yahweh. Yang mereka sembah adalah setan. Saya katakan, atas dasar apakah Bapa untuk mengatakan hal tersebut? Ya, sebab nama yang mereka sembah itu adalah setan. Saya katakan demikian. Pak, bahkan kita yang mengetahui nama itulah yang harus menunjukkan kasih. Jangan seperti ahli Taurat di akhir zaman. Jangan menjadi Farisi di akhir zaman. Kita mengetahui hukum Tuhan, kita mengetahui nama Tuhan, tetapi apa kita berani menghakimi orang-orang di sekitar kita jikalau mereka tidak akan diselamatkan? Saya katakan kepada mereka, bukankah nanti di hari penghakiman Tuhan akan menuntut itu daripada kita? Tuhan akan berfirman, anakku, engkau kuberikan waktu untuk memberitahukan namaku kepada mereka. Engkau kuberikan waktu untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka. Namun di manakah engkau? Mengapakah engkau menjauh daripada mereka? Mereka hanya tidak mengenal dan tidak mengetahui namaku. Bukankah Tuhan akan menuntut ini nanti daripada kita? Hati-hati. Oleh karena itu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, jangan menjadi ahli Taurat atau orang Farisi di akhir zaman. Kenapa Tuhan begitu berduka dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka jauh daripada kasih. Mulut mereka penuh dengan penghakiman dan pencelaan dan menganggap rendah umat Tuhan. Tuhan Yesua datang. Ya. Dia datang sebagai penggenapan daripada hukum Taurat tersebut.
Dia datang tidak meniadakan tetapi menggenapi. Penggenapan seperti apakah yang Tuhan ajarkan? Kasih merangkul sesama manusia. Bahkan dengan matinya dia di kayu salib, dia mempersatukan bahkan orang Yahudi dengan non-Yahudi. Tidak ada perbedaan. Jadi kalau saudara mengklaim orang yang tidak mengetahui nama Tuhan itu, saudara mengklaim mereka sebagai orang-orang yang hidup di dalam ajaran setan, maka saudara sudah melebihi Tuhan. Sebab apa? Kalau kita mengatakan mereka sedang tersesat, kita harus ingat, Tuhan datang kepada siapa? Bukan kepada orang benar. Dia datang kepada orang berdosa. Dia datang kepada orang-orang tersesat. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang tersesat itu? Dia merangkul orang-orang tersesat. Dia mengajar orang-orang tersesat. Bukan menjauhi, bukan menghakimi, bukan menganggap mereka, kalian kan tidak mengakui saya, kalian kan mengakui setan. Udah di sana aja. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Siapakah kita manusia yang sanggup menghakimi mereka yang belum mengetahui nama sesungguhnya? Kita sanggup menghakimi kalau mereka itu menyembah setan. Ya, ini saya perjelas ya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Beberapa hari ini yang bolak-balik Tuhan katakan, dia berduka. Dia berduka karena apa? Seharusnya namanya itu benar-benar diterima oleh anak-anaknya. Tetapi karena pengajaran ini yang dengan doktrin yang sangat keras, menjadikan orang menolak nama yang sesungguhnya. Oleh karena menjauhi mereka, ya, saya mau bertanya kepada saudara, ya. Beberapa waktu yang lalu, karena ada yang masih menyebut nama Yesus, mereka mengatakan, oh kami tidak bisa lagi mengikuti peribadatannya itu. Kenapa? Karena mereka itu menyembah setan. Mereka tidak menyembah setan. Saya berani mengatakan, orang yang memanggil nama Yesus mereka tidak menyembah setan. Tetapi hanya karena mereka belum memiliki pengertian. Yang mereka sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Namun pengajaran akan kebenaran yang sepenuhnya belum mereka dapatkan. Ya, alangkah bodohnya jikalau mereka menyembah setan. Ya, mereka menyembah Tuhan, saudara. Tugas kita apa? Datang kepada mereka, ajarkan dengan kasih, jangan dengan doktrin. Ingat, kalau kita mengajarkan firman Tuhan, maka kita akan mengajarkan dengan kasih. Tetapi kalau kita mengajar dengan doktrin, maka pemaksaan yang akan terjadi. Ya, penghakiman yang akan terjadi. Jadi mengajarlah oleh karena firman Tuhan. Ya. Jadi saya di sini keras dengan orang-orang yang berani mengklaim orang yang memanggil nama Yesus katanya menyembah setan. Salah. Ya, salah besar. Disinilah bahkan tugas kita untuk memurnikan semuanya. Agar penyebutan mereka, agar pemanggilan mereka itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan menjauh, Tuhan datang. Dia mengorbankan darahnya. Untuk apa? Mempersatukan, bukan untuk memisah. Pemisahan itu benar akan terjadi nantinya di saat apa? Di saat kita menyampaikan kebenaran. Tetapi mereka tidak melakukan. Harinya Tuhan sudah akan datang. Maka disinilah pemisahan itu. Tetapi jangan dengan sengaja kita memisahkan diri. Ya, hanya karena kita merasa kita paling kudus. Hanya karena kita merasa kita paling benar. Salah. Inilah yang disebut ahli Taurat, ragi Farisi di akhir zaman. Jadi bertobat bagi orang-orang yang masih mengklaim orang yang menyebut nama Yesus. Mereka katakan memanggil setan. Persekutannya dalam setan. Wow. Parah ini namanya. Parah ini namanya. Ya. Kegeraman Tuhan nyata. Seharusnya namanya diberitakan dengan kasih. Saya sangat menyesal. Ada seorang dan bahkan beberapa orang yang akhirnya menolak nama yang sesungguhnya hanya karena apa? Hanya karena doktrin yang diberitakan. Ya, sedih hati ini. Saya sampai katakan, jangan jadi menolakmu. Ya, kalau seperti ibu jelaskan kami menerima. Tapi kalau seperti pemberitaan yang mereka katakan dengan penghakiman, bukankah Tuhan telah menyatukan manusia? Bukankah Tuhan datang sebagai kegenapan hukum Taurat di dalam kasih? Jadi hati-hati ya. Saya tidak tahu kenapa. Sebenarnya saya tidak mau memberitakan ini hari ini. Saya mau sekedar menyapa si Hilu karena sebentar lagi akan Zoom. Tetapi kalau ini yang lebih penting, maka ini akan saya bukakan, ya. Jadi tolong jangan menghakimi. Jangan menghakimi sesamamu.
bawa mereka hidup di dalam kasih, rangkul mereka. Nama Tuhan itu nama yang kudus. 2016 saya mendapatkan nama itu. Tetap saya berdoa. Dan 2016, di saat pemberitaan ini belum begitu marak, saya dihujat, saya dicela. Tetapi pada akhirnya, masuk ke tahun-tahun berikutnya, semakin Tuhan memperjelas nama ini. Oleh karena itu saya memohon bagi saudara-saudara, nama itu kudus. Sangat kudus. Beritakanlah itu di dalam kasih. Banyak di luar sana yang belum mengetahui nama itu. Jangan dengan karakter saudara dalam pemberitaan, mereka akhirnya menolak. Alangkah berdukanya Tuhan. Alangkah sedihnya Tuhan. Oleh karena pemberitaanmu namanya itu tertolak. Ya. Dan bagi yang sudah mengetahui, tolong ya, jangan pernah mengusik segala sesuatu dengan kita merasa paling benar. Ya. Beberapa waktu lalu saya memberitakan namanya sebagai anak manusia yang pernah saya dengar. Saya, Henny Situmorang, sampai detik ini bukan manusia yang mengajarkan saya, namun dia yang selalu setia bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, dari dialah aku mendengarkan nama itu. Saya tidak pernah diajarkan siapapun secara pribadi-pribadi, saya tidak pernah. Tapi dia langsung memberikan nama itu kepada saya. Ya. Waktu saya membukakan, ada satu nama yang dia bukakan sebagai anak manusia, yaitu Yahusua. Ini juga menjadi perdebatan bagi saudara. Ya. Bilang Yesus salah, bilang Yahusua salah. Sementara saya menerima langsung daripada Roh Kudus, dan saudara menerima daripada manusia. Jadi saya akan pegang teguh apa yang berasal daripada Roh Kudus, karena apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran. Ya. Kenapa ini saja harus kita perdebat-debatkan? Ya. Dan bagi orang yang memang belum mengetahui, mari belajar, berdoa. Memang dia adalah Bapa Yahweh. Namanya sebagai anak manusia adalah Yahusua Hamasiah. Ya. Jadi mari supaya kita tetap berdoa. Jangan ada penolakan. Ya. Nanti kita tersandung karenanya. Ya. Jadi kalaupun saya mendapatkan namanya sebagai Yahusua, itu diberikan langsung. Ya. Jadi tadi ada yang membagikan kepada saya pembuktian-pembuktian, bukan Yahusua tapi Yesua katanya. Ya. Nah, dengan angka-angka gematria ya. Ya. Jadi saya tadi menghitung benar tulisan Yahweh jumlahnya. Kalau dijumlahkan menjadi 8. Yesua menjadi 8. Ya. Roh Kudus dihitung lagi menjadi 8. Ya. Tetapi tadi Tuhan bukakan aku hikmat. Bagaimana jikalau aku mengetik kata Yesus yang mereka bilang sebagai Lucifer, yang mereka bilang sebagai iblis, bukan saya yang mengatakan. Memang saya tidak menyebut nama Yesus lagi. Tetapi saya tidak berani mengklaim, ya. Nah, waktu saya mengetik dengan video yang dibagikan tadi, saya ikuti video tersebut yang menjelaskan kalau nama Yahweh, Yesua, dan Roh Kudus itu sama bilangannya. Jadi Yesua yang benar, bukan Yahusua, seperti itulah kira-kira. Tetapi tadi saya mengetik Yesus, jumlahnya tetap 8. Saya kembali mengetik lagi iblis, jumlahnya pun 8. Kalau hanya pembuktian-pembuktian seperti ini yang akan kita berikan untuk menolak sesuatu yang Tuhan berikan kepada seseorang yang memang Tuhan pakai sebagai alatnya, apakah akurat? Saya tidak mengetahui masalah yang berhubungan dengan Ibrani atau Hebreo. No, saya tidak mengetahuinya. Bahkan saya pun tidak diizinkan untuk mempelajarinya terlalu dalam. Bahkan buku pun saya tidak diizinkan Roh Kudus untuk membaca, hanya buku kitab suci ini saja dari tahun ke tahun yang Tuhan izinkan untuk saya baca.
apakah saya akan menolak? Ya. Jadi kalau hanya pembuktian seperti itu saja dari angka-angka, perkaranya siapa yang menciptakan angka-angka ini? Tahun berapakah dibuat angka-angka ini? Apakah dengan angka ini saja kita membuktikan tentang nama itu? Buktinya tadi saya menghitung dari jumlah gematria, ya. Jumlah nama Yahweh, ya, Yesua, sama Roh Kudus, bahkan Yesus, bahkan saya ketik iblis, jumlahnya tetap 8. Karena tadi videonya itu hanya dalam 3 aja ya, nama Bapa Yahweh, apa tadi? Yesua sama Roh Kudus, memang jumlahnya 8. Nah, Yahusua mereka ketik, memang jumlahnya berbeda, ya. Nah, tetapi perkaranya, waktu kita mengetik Yesus, kita mengetik iblis, jumlahnya tetap 8. Jadi tidak seperti ini. Saya rasa bukan ini caranya kita memberitakan kebenaran. Saya akan tetap pegang teguh, ya. Karena saya diberikan langsung olehnya. Dan saya mengingat, saya lupa, ya. Karena ini dulu saya menerima telepon dari seseorang yang katanya dia dipakai Tuhan di dalam karunia kenabian. Dia bertanya kepada saya, kenapa ibu sering menyebutkan Yahusua? Saya katakan, memang sudah lama saya mendapat nama ini. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini apa? Waktu dia menyebutkan, anakku panggil aku dengan Yahweh. Tuhan katakan, itu adalah namaku yang sebagai yang berkuasa. Beberapa bulan kemudian, dia memberitakan, anakku, sering keluar dari mulut saya setiap penyembahan Yahusua. Seperti itu ya. Nah, saya sebenarnya takut ya, takut salah. Tetapi waktu menyebutkan itu ada damai. Nah, akhirnya saya tanya, apa sih Yahusua itu Tuhan? Tuhan katakan, itulah namaku sebagai anak manusia. Nah, dan itulah namanya di zamannya dia. Jadi waktu seseorang yang nelpon saya ini, cuman saya nggak tahu lagi siapa dia ya, karena itu udah beberapa tahun yang lalu. Waktu dia bertanya, ibu kenapa menyebut Yahusua? Nah, itu saya tahu dari Roh Kudus, Bu. Nah, sesuai dengan apa yang Roh Kudus katakan. Apa arti Yahusua? Katanya itu namanya di zamannya dia, istilahnya Ibrani kuno, Bu. Aku bilang gitu. Nah, langsung ibu ini katakan, terpujilah nama Tuhan. Karena memang penyebutan ini sudah sangat lama. Dan ini seperti sudah tertutup seperti itu. Yang sekarang orang sebut dengan Yesua. Nah, kenapa sebenarnya Bu saya bilang? Apakah salah dengan Yahusua? Tidak. Karena itu nama yang sesungguhnya di dalam bahasa Aram Ibrani. Itu disebutkan ya. Akhirnya saya searching Google. Saya cari Yahusua. Dan ternyata benar. Itu penyebutan di dalam Aram Ibrani. Jadi kenapa kita harus menolak dan mempertahankan hanya karena pembelajaran, hanya karena angka-angka itu tadi? Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus atau Tuhan secara langsung memberikan angka-angka itu atau perhitungan manusia? Nah, jadi nama yang saya terima bukan perhitungan angka-angka yang dibuat oleh manusia, tetapi Roh Kudus langsung, ya. Jadi saya akan tetap mempertahankan. Tetapi itu saja tadi. Jangan pernah menghakimi siapapun. Tolong jangan pernah mengatakan orang yang memanggil nama Yesus dan saudara katakan mereka itu persekutuan di dalam setan. Hati-hati. Ya. Sebab jauh direlung hati mereka. Mereka itu menyembah Tuhan yang hidup. Mereka itu menyembah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan yang menjadikan manusia. Hanya pembelajaran saja yang mereka belum menerima. Ya. Karena perlahan-lahan Tuhan ajarkan. Karena ini sudah ratusan tahun. Bahkan saya tidak terhitung lah mungkin lamanya ya. Ini tidak dibukakan. Kenapa Tuhan bukakan di akhir zaman? Sebab dia akan datang. Kita harus benar-benar mengenal namanya. Yang dikatakan orang-orang yang termaterai. Ada nama Bapa dan namanya sebagai anak manusia. Jadi kita harus tahu namanya adalah sebagai Bapa adalah Yahweh. Sebagai anak manusia adalah Yesua. Ya, itu saja. Dan bagi yang ngotot juga pokoknya di luar nama Yesus dikatakan itu dari iblis atau segala macam, kita juga tidak boleh ngotot. Karena
banyak juga yang mengatakan pokoknya hanya nama Yesus karena itu yang tertulis di Alkitab. Nah, perkaranya kalau kita membaca kitab suci orang Cina, nah apalagi bangsa-bangsa lain, apakah Yesus? Tidak. Ada yang Yesu, ada yang Jesu, ada yang Jesus Christ. Nah, kalau kita juga mengklaim hanya nama Yesus lah, di luar itu dari setan. Kalau kita mengklaim, berarti yang memanggil nama Yesus dan Yesus tadi, mereka juga dari setan. Kalau kita mempertahankan itu, jadi jangan mempertahankan. Kalau kita juga tidak memahami, minta tuntunan Roh Kudus ya, minta tuntunan Roh Kudus ya. Bagi saya simpel saja. Waktu Tuhan menyampaikan itu, saya hanya buat dalam diri saya. Nama saya Henny, ya. Dan apa yang tidak bisa diterjemahkan hanyalah nama. Nama nggak bisa diterjemahkan ya. Jadi satu contoh, saya pergi ke Amerika ya. Tidak mungkin nama saya mereka terjemahkan jadi Laura. Ya. Kalau saya pergi ke Amerika, saya pergi ke Afrika, saya pergi ke mana-mana, mereka pasti tetap menyebut saya dengan Henny. Ya, paling vokal mereka yang agak berbeda, Henny seperti itu atau gimana. Tetapi nama saya akan tetap Henny. Nah, jadi itu saja. Tuhan itu berasal dari mana? Ya, dari negara mana, dari bangsa apa. Nah, jadi di bangsa itu apa nama itu disebut, ya sudah, itu saja yang kita sebutkan, simple ya. Jadi jangan kita berdebat karena nama. Karena apa? Tuhan sangat berduka dengan adanya perdebatan ya. Dan disinilah pentingnya kita berpengetahuan. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Elohim. Ya, pengenalan kita akan Elohim itu harus kuat. Namanya harus kita kenal, pribadinya harus kita kenal, ya. Umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian dan tidak berpengetahuan. Itu pentingnya kita memiliki pengertian dan pengetahuan, ya. Dan supaya semuanya itu ada di dalam kita, mari kita selalu berdoa minta hikmat Tuhan, ya. Ini kok khotbahnya ujung-ujungnya ke nama, ya. Tapi kalau memang udah itu yang Tuhan tuntun, maka marilah kita tetap mendengar ya. Ini tadi berbicara kemurkaan Tuhan ya. Ini salah satunya yang mengakibatkan kemurkaan Tuhan di akhir zaman ya. Di samping firman-Nya yang telah diperkosa kesuciannya ya, perkara nama juga ini menimbulkan kemurkaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan tidak mau umatnya berdebat karena namanya, tetapi Tuhan mau setiap kita yang sudah mengenal namanya mengajarkan di dalam kasih ya. Saya mengasihi saudara, jadi Tuhan memberitahukan nama itu kepada saya. Dan Tuhan katakan itulah namaku katanya. Dan saya pun akan berbagi kepada saudara ya. Dan saya tidak akan memaksakan saudara untuk memanggil itu. Tapi saya hanya katakan itulah namanya, panggillah ya. Nah, sebutan banyak, tapi namanya itu hanya satu sebagai yang berkuasa dan satu sebagai anak manusia ya. Oke, kita lanjut. Ini saya sudah lupa tadi di ayat keberapa ini ya. Ini tadi berbicara kemurkaan. Oke. Jadi ini berbicara tentang apa namanya? Ini karena ada yang ingatkan Jum nanti ya, biar saya fokus. Oke. Karena memang kita telah melihat hari kegemasan, hari kesusahan, hari kesulitan. Oleh karena itu kita harus berjuang bagaimana supaya kemurkaan Tuhan itu tidak menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Hiduplah di dalam kasih dan kekudusan ya. Tidak lebih daripada itu. Di dalam kasih dan kekudusan itu, di sana kita sudah memiliki iman dan perbuatan ya. Oke. Saya akan membaca lanjut ke pasal yang kedua ya. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jadi di sini Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Bersemangatlah dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Jadi janganlah kita menimbun kemurkaan Tuhan di dalam hidup kita ya. Janganlah kita bersemangat untuk mengejar kerajaan dunia.
Janganlah kita berkumpul untuk merongrong umat-umat Tuhan, tetapi bersemangatlah kita dan berkumpullah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Emang ada yang berkumpul untuk merongrong umat Tuhan? Ada. Banyak orang-orang yang memiliki perkumpulan-perkumpulan untuk merongrong umat Tuhan, ya. Saya mendapati beberapa grup di WA. Jadi ini hati-hati ya. Di dalam grup itu hanya membicarakan ya orang-orang yang dipakai Tuhan tetapi yang bertentangan dengan mereka. Akhirnya mereka bersepakat untuk merongrong pilihan Tuhan tersebut ya. Hati-hati. Hati-hati dengan yang katanya grup-grup kerohanian tetapi di dalamnya hanya ada apa? Perongrongan karakter. Sampai ada beberapa waktu lalu ya, ada mengirimkan rekaman video, rekaman suara. Di dalam rekaman suara ini dia pimpinan daripada grup tersebut ya. Nah, di dalam suara itu, ini dikirimkan kepada saya. Coba ibu lihat dan ibu doakan apakah ini dari Tuhan. Saya mendengar. Nah, di sini hati-hati juga dengan bahasa roh, ya. Hati-hati. Iblis tidak bisa berbahasa roh, tetapi mengacaukan bisa, ya. Nah, waktu saya mendengar dia seolah-olah berbahasa roh dan kemudian dia mengucapkan kata-kata. Nah, di dalam kalimat itu ada seseorang yang mereka bicarakan, ya. Seseorang ini yang saya tahu adalah hamba Tuhan yang sampai detik ini hubungannya kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, cuman jarang muncul di sosial media karena apa? Sibuk beliau, ya. Nah, jadi di dalam rekaman itu dikatakan Tuhan itu seperti murka terhadap orang tersebut gitu. Saya akan menyatakan murkanya, ya gitu. Tuhan seolah-olah berfirman ya, dikatakan, oh seperti ini. Aku akan meremukkan sampai ke sumsum dan tulangnya. Nah, seperti itulah suara itu. Dan itu dia seolah kepenuhan suara Tuhan. Ya, di situ saya menangis. Saya menangis dan saya kirimkan juga rekaman suara ini ke beberapa hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan pakai. Dan mereka pun katakan ini bukan bahasa roh, tetapi ini adalah bahasa kemurkaan dari seseorang kepada seseorang. Ya. Jadi itu suara hatinya sesungguhnya. Karena dari bahasa itu kita bisa mengetahui apakah itu dari Tuhan atau tidak. Apakah di masa kasih karunia Tuhan pernah mengutuk umatnya? Bahkan ini sampai Tuhan katakan, katanya ya, kata mereka, aku akan meremukkan sampai ke sumsum dan tulangnya. Itu bukan perkataan Tuhan. Ya. Dan waktu saya mendengar juga bahasa yang seperti bahasa roh, no. Saya berani katakan itu bukan bahasa roh yang berasal daripada Tuhan. Dan ini telah kami uji ya. Nah, dan di dalam bahasa itu mereka juga menuduhkan hamba Tuhan tersebut dia telah kehilangan cinta mula-mula ya. Karena saya dikirimi juga chattingan-chattingan ya. Jadi dia dituduhkan hidup dalam roh mamon, dia dituduhkan hidup dalam kenajisan, dia dituduhkan sudah kehilangan cinta mula-mula. Nah, itu mereka katakan karena apa? Karena jarang online ya. Apa ini? Sementara seseorang tersebut benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan saking sibuknya dia tidak bisa untuk tetap stay di sosial media. Ya. Makanya hati-hati dengan yang katanya suara Tuhan, suara Tuhan. Jangan kita juga ikut terjerat. Jikalau seseorang mengatakan seseorang sesat. Ya, jangan terjebak di dalamnya. Sekali lagi saya peringatkan untuk kita semua. Kalau ada orang mengatakan seseorang sesat, apa yang harus kita perbuat? Rangkul dia. Bukan menjauhi, bukan menghina, bukan merendahkan, ya. Karena Tuhan datang kepada siapa? Orang berdosa. Tuhan tidak datang kepada orang benar. Jadi kalau ada menuduhkan seseorang kepada kita, oh itu sesat, oh begini, buktikan. Buktikan perkataan-perkataan itu. Jangan mau terjebak hanya karena dengar-dengaran. Setelah pembuktian itu nyata, ya,
Bicara langsung dengan orangnya. Nah, dan kalau memang itu benar ada pengakuan dari orang tersebut, maka rangkul dia. Rangkul dia. Nah, ini disinilah yang saya sebutkan tadi, ada memang perkumpulan yang benar-benar merongrong umat Tuhan, ada, ya, ada. Nah, dan saya pun dikirimi karena ada juga memang yang kadang menyimpang ya dari grup-grup tersebut. Akhirnya mereka juga mengirimkan percakapan-percakapan di grup yang akhirnya mereka pun disadarkan dan men-screenshot dan mengirimnya, ya, ke orang-orang tersebut. Dan saya pun menerima, saya pun membaca. Alangkah berdukanya Tuhan dengan hal seperti ini. Kalau ada grup kerohanian yang memang kita bangun, ya, marilah kita di sana untuk memberkati, membicarakan firman Tuhan, bagaimana supaya setiap pribadi itu benar-benar bertumbuh, bukan merongrong orang lain supaya dijauhi. No, ya. Di sini kita harus tahu kalau ada seperti ini, apakah itu berasal daripada Tuhan atau tidak? Saya banyak tahu orang-orang yang memang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana ibu rasa tentang ini dan itu? Kalau memang itu tidak dari Tuhan, saya hanya katakan berdoalah supaya dia selalu memperkatakan apa yang berasal dari Tuhan. Cukup. Itu saja bagian saya. Bukan menjadi, oh jauhi dia tidak benar, dia seperti ini, dia seperti itu. Apakah Tuhan senang kalau saya memperkatakan hal seperti itu? Jadi hati-hati, ya, dalam setiap grup rohani. Lihat arahnya, lihat orang-orangnya, ya. Karena banyak juga, kami juga banyak dihina, banyak dihujat. Karena apa? Karena kalau kami memberikan teguran, ya, itu selalu kami diserang balik, ya. Karena pernah beberapa waktu lalu saya membaca ada komen, ya. Jadi di dalam komen ini si ibu ini seperti kepenuhan, dan itu dikatakan seperti ini, bahasanya seperti ini. Tuhan mengatakan, engkaulah orang paling bodoh sedunia. Nah, itu katanya bahasa Tuhan, dan itu huruf besar semua. Dan saya menegur, ya, saya katakan, Dek, coba selidiki ya, Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Nah, terlebih di akhir zaman, firman Tuhan kan katakan, apa yang kau nyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Artinya kita tidak boleh merendahkan umat Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan najis atau tidak tahir umat Tuhan, ya. Nah, itu di mana tertulis? Kisah Para Rasul 10, ya. Baca ayat 28-nya, ya. Kita tidak boleh menyatakan najis atau tidak tahir umat Tuhan, siapapun itu, sekalipun kita tahu itu orang berdosa, ya. Nah, terlebih Tuhan, tidak mungkin Tuhan katakan, engkaulah orang paling bodoh sedunia. Coba, apa perkataan Tuhan seperti itu? Nah, tapi karena peneguran tadi, akhirnya apa? Saya pun dirongrong, ya. Bahkan bersekongkol orang-orang untuk merongrong. Tapi puji Tuhan, semakin mereka melakukan seperti itu, semakin pelayanan kita pun Tuhan berkati, ya. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ya. Jadi tolong bagi kita semua lihat arah dari grup-grup yang saudara ikuti, ya, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak disesatkan. Ingat, penyesatan terbesar di akhir zaman itu tidak lagi masalah pengajaran, karena pengajaran sudah banyak kok yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Karena dikatakan di dalam Matius, mereka akan datang memakai namaku, kata Tuhan, ya kan? Jadi pengajaran itu tetap memakai nama Tuhan. Tetapi penyesatannya seperti apa kalau memang itu mengakui nama Tuhan? Penyesatannya itu tadi, merongrong karakter itu, mengajari orang untuk membenci, ya. Oh, itu sesat katanya. Oh, itu begini-begini, rumah tangganya begini begitu, ya kan? Anak-anaknya begini, ya. Menjauhlah daripadanya. Aduh, yang seperti ini. Akhirnya seorang itu pun ikut menjauh. Ini yang disesatkan. Bahkan inilah yang akan menjadi pembinasa keji yang berdiri di bait suci. Nah, apa yang paling nyata pembinasa keji yang berdiri di bait suci? Karakter, ya. Bait suci ini tubuh kita. Kalau ada di dalam karakter kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi pembinasa keji yang berdiri di bait suci, yang masih diam di dalam diri kita. Kesombongan, keirian, kedengkian, kemarahan, ya. Nah,
Itu semua akan menjadi pembinasa keji. Jadi hati-hati saudara. Gak usah capek-capek saudara menantikan siapa sih pembinasa keji itu nantinya. Siapa sih pembinasa keji yang dikatakan yang akan berdiri di bait suci, yang akan menganiaya diri saudara di dalam karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah pembinasa keji itu yang nyata. Ya. Jadi makanya selidiki. Sucikan, kuduskan hatimu. Ya. Jangan pernah marah terhadap sesamamu. Ya. Kalau orang lain salah, tegur dia di dalam kasih. Kalau seseorang itu tidak bisa menerima, jangan langsung kita juga marah, ya. Aduh, ini sangat banyak saya temukan di dunia maya, ya. Kalau saya melihat postingan tiap hari, oh Tuhan berfirman hari ini, suara Tuhan hari ini, tetapi saya sendiri tahu karakternya. Nah, orang seperti ini apa yang disebutkan? Pembohong, penipu, munafik di hadapan Tuhan. Karena apa? Masih ada karakter di dalam dirinya yang belum bisa dilepas, tetapi sanggup mengatakan Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Ya, hati-hati juga. Karena bisa saja suara hati mengatakan apa? Itu seolah-olah suara Tuhan, tapi sesungguhnya suara hati. Sudah ditutupkan, ya. Jadi benar, suara-suara itu benar, tulisan itu benar seperti dari Tuhan, tetapi sesungguhnya suara hati. Di sini apa? Hanya untuk meminta pujian dunia, pengagungan dari manusia, ya. Hanya untuk supaya dilihat-lihat orang. Wow. Hati-hati ya. Jangan sampai suara hati juga bekerja di dalam pesan-pesan Tuhan, ya. Itu pentingnya diselidiki. Jangan sampaikan firman Tuhan. Jangan katakan Tuhan berfirman jikalau masih ada karakter yang masih tidak terbentuk dari diri saudara. Jikalau masih sanggup mulut ini untuk memfitnah orang lain, jikalau masih sanggup mulut ini untuk memperkatakan dusta, jikalau masih sanggup mulut ini untuk merendahkan umat Tuhan, jangan berani mengatakan Tuhan berfirman hari ini seperti ini. Bohong itu namanya. Penipu kita di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi katakanlah Tuhan berfirman jikalau itu sudah lolos dari dirimu. Ya. Saya dalam mengajar memang agak keras dan tegas. Karena saya benar-benar paham hati Tuhan itu. Ya. Bahkan saya setiap waktu selalu meratap di kaki Tuhan agar apa? Supaya Tuhan tetap diam di dalamku. Supaya Tuhan tidak menjauh daripadaku. Dengan kurangnya saja bersekutu saya sudah takut di hadapan Tuhan. Apalagi sanggup mulut ini mengatakan, oh roh yang ada padamu adalah roh najis. Saya jijik dengan roh yang ada padamu. Ini pernah seseorang katakan kepada saya. Ya, yang tiap hari ini di sosial media selalu mengatakan Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Karena saya sedih, ya. Waktu saya mau telepon, angkat telepon saya. Oh tidak, nanti kamu menghipnotis saya. Heran ya, heran. Karena kalau dia benar anak Tuhan dan dia menuduh saya tukang hipnotis, bukankah terang tidak akan takut datang kepada gelap? Kenapa dia takut untuk terhipnotis? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi sebelum membuka-buka YouTube, sebelum mendengarkan khotbah-khotbah ya, atau sebelum membaca yang katanya pesan-pesan Tuhan, saya mintakan bagi saudara sekalian ya, minta tudungan. Minta penudungan, doa penudungan daripada Tuhan supaya apa? Kita ditudungi. Biar apa yang baik itu yang kita terima. Biar spirit yang ada di dalam dia tidak ketransfer kepada kita. Bisa nggak ketransfer? Oh bisa. Impartasi roh bisa. Ya. Itu pentingnya doa penudungan tersebut. Karena banyak orang, oh ini enak khotbahnya. Ya kan? Oh, ini seru. Tidak tahu pengkhotbah tersebut banyak mulut dusta. Tidak tahu pengkhotbah tersebut banyak penipuan di dalam dirinya. Ya. Akhirnya apa? Kita hanya mendengarkan, benar hati kita memang kepada Tuhan. Tetapi kita tadi yang tidak berjaga-jaga dan masih ada celah. Oh gampang, rohnya itu menyusup. Jadi hati-hati. Ya. Saya tidak akan membukakan siapa-siapa saja di sosial media ini. Yang memang mereka itu banyak kebohongan di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan mereka ini yang bersekongkol untuk merongrong pelayanan ini.
Ada seorang yang itu sudah cukup terkenal, dia memimpin satu grup yang sangat besar ya. Hanya karena Tuhan menegurnya di dalam pernikahannya, di dalam semua hidupnya ya. Nah, ini saya heran, bisa membaptis, menikah 3 kali. Tapi saudara tidak tahu. Saudara hanya katakan, oh luar biasa pelayanannya Pak. Saudara tidak tahu kalau di dalam dirinya penuh dengan kejahatan. Apa saudara tidak perlu meminta tudungan Tuhan untuk menghadapi orang seperti ini? Ya. Apalagi sekarang saya lihat kemana-mana. Segala macam membangun gereja atau apa ya. Ya kalau di dalam layar itu kelihatan seolah-olah itu kudus ya, segala macam. Tapi aslinya sangat menyakiti hati Tuhan. Sangat mendukakan hati Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Kenapa saya bukakan ini? Saya tidak ada niat untuk merendahkan siapapun, ya, tidak. Apalagi saya tidak menyebutkan nama. Tetapi di sini saya hanya mau mengajarkan supaya kita itu benar-benar meminta tudungan. Di sini saya mau kita itu benar-benar mengagungkan Tuhan, bukan kagum akan manusia. Karena belum tentu sehebat apapun kita lihat hamba yang dikatakan sebagai hamba Tuhan, belum tentu dia benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagaimana vokal dalam mengajar, bagaimana pintar dalam mengajar, bagaimana dia hebatnya mengangkat tangan pujian penyembahan, itu bukan ukuran daripada kekudusannya di hadapan Tuhan. Itu perlunya berjaga-jaga. Ya saudara, perlu berjaga-jaga. Ya. Bahkan dengan melihat semua inilah, melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan di antara yang katanya hamba Tuhan, disinilah saya berdiri. Sedih saya. Kenapa saya katakan demikian? Begitu baiknya Tuhan, begitu setianya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, tetapi sanggup kita berbohong di hadapannya. Sanggup kita menipu di hadapannya. Dengan dalih memberitakan firman Tuhan hanya untuk apa? Hanya untuk diri sendiri. Aduh. Disinilah saya angkat tangan kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya akan berdiri. Dan saya tidak berdiri dari manapun. Dari organisasi manapun, tidak. Saya hanya berdiri dalam kewargaan sorgawi. Ya. Karena kan kalau kita sudah menyerahkan diri sama Tuhan, kita kan sudah menjadi keluarga sorga. Bukan sombong saya mengatakan itu ya. Tapi perjuangan. Sebelum harinya tiba, perjuangan ya. Nah, waktu saya melihat inilah saya memberi diri. Saya akan tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena saya telah melihat bagaimana orang-orang yang Tuhan percayakan mengecewakan dia. Makanya ada tertulis dalam Matius 7 ayat 23. Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripada aku engkau sekalian pembuat kejahatan. Mengatakan itu Tuhan bersedih loh. Mengatakan itu Tuhan sangat berduka, dia sangat kecewa. Karena apa? Dia memberikan kepada anak-anaknya kepercayaan, tetapi anak-anaknya ini tidak mengembalikannya kepada Tuhan, ya. Tetapi apa? Memakai firman Tuhan, memakai pelayanan hanya untuk meraup untung. Wow. Hanya untuk kepentingan pribadi, hanya supaya dipuji. Aduh. Jujur saya sangat sedih memperkatakan ini pun saya sangat sedih karena banyak yang saya tahu. Banyak yang saya kenal orang-orang seperti ini. Banyak yang saya lihat orang-orang seperti ini. Kadang di saat mereka berkhotbah, banyak yang mengeluh-elukan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ih, sedih kali ya Tuhan. Ngeri kali ya Tuhan. Saya tidak akan bersedih kalau saya tidak tahu karakternya. Saya tahu betul seperti itu ya. Jadi oleh karena itu mari bantu saya ikut menyenangkan hati Tuhan. Tolong saya, ikut kita membuat Tuhan itu tersenyum. Marilah kita ikut untuk menghapus air matanya. Marilah kita ikut supaya dia benar bersuka cita. Marilah kita ikut serta supaya Tuhan itu benar-benar membentangkan kedua tangannya mengatakan, aku mengasihimu. Itu yang saya perlukan ya. Saya berdiri sendiri kalau secara manusianya ya.
Saya hanya diberikan Tuhan untuk menemani, untuk pelayanan, itu anak angkat saya. Saya tidak ada yang dibilang mendonatorin segala macam, no, tidak. Tetapi saya difasilitasi oleh Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas untuk melayani. Saya diberikan hati, difasilitasi oleh Tuhan dengan kasih kepada saudara. Oleh karena itu, saya tidak pernah memandang apapun untuk melayani saudara. Tetapi memang terkadang sibuk sekali. Kadang chat, tidak semua bisa saya balas, ya kan? Karena satu hari banyak. Jadi mohon maaf bagi semua kalau ada chat yang belum bisa saya balas, ya. Karena kadang sampai seharian kan kita full, ya. Kadang melayani, jadi nggak sempat saya membalas semuanya, ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Oke, kita lanjut. Ini yang di Zoom udah menanti-nanti, tapi nggak apa-apa lah, terpujilah Tuhan, ya. Carilah Tuhan. Jefanya pasal 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin, ini masih mungkin loh, maybe. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini saja kita disuruh mencari Tuhan, mencari keadilan, ya, mencari kerendahan hati, ya. Bahkan belum pasti kita terlindungi dari kemurkaan. Masih ada kata mungkin di sini, ya. Seharusnya kengerian itu harus ada dalam hati kita. Ngeri sekali ya. Sedangkan sudah mencari saja. Ini masih kata mungkin. Apalagi yang tidak mencari, ya. Jadi tolong bagi kita semua untuk tetap mencari keadilan, ya, melakukan hukum-Nya. Hukum Tuhan itu apa? Ada berapa? Jangan bolak-balik kita diingatkan, bukan hanya 10 saja hukum Tuhan, ya. Banyak. 600 sekian, kalau nggak salah 613, ya. Harus kita selidiki dan kita lakukan, ya. Karena ada dicatat. Kenapa kemurkaan Tuhan itu dinyatakan? Karena manusia telah melanggar hukum Tuhan. Jadi jangan langgar hukum Tuhan. Sekecil apapun itu jangan langgar, ya. Nah, marilah kita mencari kerendahan hati, keadilan, supaya ini mungkin, ya, kita terlindung dari kemurkaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi panjang, ya. Tadi hanya sekedar say hello, tetapi Tuhan tidak mau kita hanya sekedar say hello. Tuhan mau kita tetap diajar, ditegur, ya, dikoreksi setiap hati kita. Haleluya. Saya sangat mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Dan saya pun tetap minta topangan doa bagi kita semua, supaya saya tetap kuat berdiri, ya, dan tetap Tuhan berikan kesehatan yang berlimpah, agar tetap bisa berdiri melayani, memberkati kita semua di dalam firman Tuhan. Haleluya. Selama hidup harus jadi berkat. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tadi kita tidak awali dengan doa, tetapi kita harus akhiri dengan doa, ya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi, Bapa Elohim yang maha kudus, yang maha kuasa. Terpujilah namamu. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu menyenangkan hatimu. Ajar kami Tuhan untuk menerima segala kebenaran yang daripadamu. Berikan kami kerelaan hati untuk kami selalu siap dibentuk. Sebab kami tahu Tuhan, oleh karena kasih Engkau menegur dan menghajar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan selalu siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan beserta keluarga kami. Kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami di dalam persekutuan akan Roh Kudus-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, glory hosana hanya bagimu
di tempat yang maha tinggi. Kami mengasihi Bapa Elohim yang maha kudus luar sana, kekudusan-Mu yang melayakkan kami. Haleluya. Amin. Amin bagi kita semua. Ini siapa yang mau kita ada sharing-sharing di Zoom ya. Tadinya mau ibadah, cuman ini sepertinya akan sharing-sharing. Kalau yang mau bergabung sharing-sharing di Zoom bisa WA ya. Nah, WA saya kan ada di YouTube. Nah, jadi atau di Messenger, nanti saya kirimkan ke Messenger ya. Kalaupun sudah telat tidak apa-apa. Oke. Tuhan memberkati. Salam bagi kita semua.